warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Febri Veledi dengan NIM 204230004. Saya Dwi Amira Lutfia dengan NIM 204230001. Saya Safitri Hendrianti dengan NIM 204230012. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran dengan materi hari kiamat pada mata kuliah Akidah Akhlak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang hari akhir atau yang sering disebut dengan hari kiamat. Ada yang tahu apa itu hari akhir? Hari akhir adalah peristiwa besar dan dahsyat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia. Hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu ada kiamat sugra atau kiamat kecil. Contohnya banjir, tsunami, longsor, dan angin topan. Yang kedua ada kiamat kubra atau kiamat besar. Contoh kiamat kubra ini digambarkan berupa hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan di porosnya sehingga saling bertabrakan. Hari kiamat juga termasuk rukun iman yang kelima yang berbunyi beriman kepada hari kiamat. Selanjutnya ada macam-macam hari akhir. Yang pertama Yaumul Qiyamah, yaitu hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yaumul Qiyamah ini merupakan peristiwa besar dan yang menakutkan, di mana segala sesuatu akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan dan amal perbuatan manusia. Pada hari tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali semua makhluknya untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala tindakan mereka selama di dunia. Yang kedua ada Yaumul Zalzalah, yaitu hari keguncangan atau keruntuhan. Yaumul Zalzalah ini adalah gempa bumi yang luar biasa dahsyatnya sehingga mengakibatkan kehancuran alam semesta. Yang ketiga ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur. Artinya adalah seluruh manusia yang telah meninggal, baik yang memang sudah meninggal sejak hidup maupun setelah tiupan sangkakala pertama di hari kiamat, akan dibangkitkan kembali pada tiupan sangkakala kedua. Sekian materi pembelajaran dari Ibu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Febi. Halo anak-anak. Nah, tadi kan sudah dijelaskan sama Ibu Fitri nih, apa itu Yaumul Qiyamah, apa itu Yaumul Zalzalah, dan apa itu Yaumul Ba'ats. Nah, materi selanjutnya akan dibahas sama Ibu ya, untuk kelanjutan Yaumul selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada Yaumul Barzah. Anak-anak, Ibu mau nanya nih, ada yang tahu tidak Yaumul Barzah itu apa? Anak-anak, Yaumul Barzah itu merupakan tahapan pertama yang dilalui manusia setelah meninggal dunia. Nah, Yaumul Barzah juga dikenal sebagai alam kubur, yang merupakan pintu atau gerbang untuk menuju akhirat. Di Yaumul Barzah, manusia akan ditanya oleh malaikat siapa? Malaikat Munkar dan Nakir untuk mengenai amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, jika manusia tidak bisa menjawab, malaikat akan menghukumnya dengan siksaan. Nah, selanjutnya itu ada Yaumul Mahsyar. Anak-anak, Yaumul Mahsyar itu apa? Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpul atau hari di mana dikumpulkannya seluruh umat di padang yang sangat luas yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan padang mahsyar. Nah, mulai dari Nabi Adam sampai umat yang terakhir akan berkumpul di tempat tersebut untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kondisi manusia disesuaikan dengan amal dan perbuatan mereka selama di dunia. Misalnya nih, selama di dunia mereka suka tolong menolong, mereka suka bersedekah, maka kondisi mereka akan sempurna. Tetapi jika selama di dunia mereka suka mencuri, maka di akhirat nanti kondisi mereka tidak akan sempurna. Bisa saja tangannya yang tidak ada atau kakinya yang tidak ada. Oke, selanjutnya ada Yaumul Hisab. Anak-anak, Yaumul Hisab itu apa?
Benar, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan. Jadi, Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal dan perbuatan manusia. Nah, pada saat itu, manusia juga akan menerima buku catatan tentang amal baik dan amal buruk manusia selama mereka di dunia. Mereka tidak bisa berbohong pada saat itu, karena semua mulut akan dikunci dan hanya anggota tubuhnya lah yang akan bersaksi tentang apa yang telah mereka lakukan selama mereka di dunia. Selanjutnya, Yaumul Mizan. Yaumul Mizan apa, anak-anak? Ya, benar. Yaumul Mizan adalah hari pertimbangan, yaitu hari pertimbangan amal yang dimana seluruh amal baik dan amal buruk manusia akan ditimbang oleh Allah. Nah, jika kebaikannya lebih berat daripada keburukan, maka ia akan mendapatkan tempat yang abadi. Tempat yang abadi di mana, anak-anak? Ya, benar, di surga. Tetapi jika keburukannya lebih berat daripada kebaikan, ia akan mendapatkan kesengsaraan. Kesengsaraan di mana? Di neraka, ya. Nah, selanjutnya ada Yaumul Jaza. Anak-anak, Yaumul Jaza itu apa? Ya, benar. Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Yaumul Jaza itu adalah hari pembalasan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama mereka di dunia, yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sekecil batu kerikil, baik yang mereka sadari ataupun yang tidak mereka sadari. Selanjutnya ada Yaumul Wa'id. Anak-anak, Yaumul Wa'id itu apa? Ya, Yaumul Wa'id adalah hari terlaksanakannya. Yaumul Wa'id adalah hari terlaksanakannya ancaman. Jadi di hari itu, segala peringatan dan segala yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, pada hari itu semuanya akan terbukti. Yang terakhir ada Yaumul Hasar. Yaumul Hasar adalah hari penyesalan, yang dimana penyesalan selalu datang di akhir, yang disebut dengan hari penyesalan. Karena di hari itu semua umat akan mengalami penyesalan yang sangat hebat, baik dia yang beramal baik, apalagi dia yang beramal buruk. Maka dari itu mulai sekarang perbanyaklah untuk berbuat amal soleh sebagai bekal kita untuk di akhirat nanti. Nah, itulah tadi macam-macam hari kiamat, mulai dari Yaumul Qiyamah hingga Yaumul Hasar. Anak-anak sudah paham dan sudah tahu ya apa saja macam-macam hari kiamat? Oke, jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya anak-anak. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Amira ya. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على سوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره
Bagaimana kau merasa bangga akan dunia dan sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Febi dan Ibu Fitri apa itu pengertian dari hari akhir dan apa saja jenis-jenisnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hikmah-hikmah hari akhir. Pertama, itu ada memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, dengan cara apa sih kita bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu dengan cara salat 5 waktu, mengaji, dan selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, itu ada menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang dimaksud menumbuhkan rasa takut ini, anak-anak? Jadi, rasa takut ini adalah yaitu rasa takut terhadap perbuatan dosa. Jadi, ini memotivasi kita untuk selalu berbuat baik dan takut akan melakukan dosa. Yang ketiga itu menumbuhkan harapan akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini yang dimaksud apa itu, anak-anak? Yang dimaksud adalah dengan kita selalu berbuat baik dan selalu berharap akan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat itu menjadikan hidup ini lebih bermakna. Apa yang dimaksud hidup lebih bermakna? Yaitu dengan melakukan hal-hal baik dan hal-hal berguna. Di sini kita menyadari bahwa kehidupan yang abadi yaitu bukan di dunia, melainkan di akhirat kelak. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup sebenarnya itu bukan di dunia, melainkan tujuan hidup kita sebenarnya itu di akhirat. Oleh karena itu, kita selalu berbuat baik di dunia untuk bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, yang terakhir itu apa, anak-anak? Yang terakhir adalah memanfaatkan kehidupan di dunia ini. Apa yang dimaksud dengan memanfaatkan? Yaitu kita selalu senantiasa berbuat baik selagi masih ada di dunia. Sekian video pembelajaran dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.